Ada sebuah buku yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu datangnya dari seorang pakar ahli kepemimpinan atau pemasaran, ya, manajemen juga, Brian Tracy. Dia bertutur dalam satu buku, How the Best Leader Lead, ya, bagaimana pemimpin yang baik, yang terbaik memimpin. Di sini Brian Tracy mengutip sebuah pemikiran dari Robert Greene, ya, ini bukunya teman-teman, The Law of Powers, ya, The Law of Power maksudnya, berkata beranilah selalu, ya, jadi selalu berani, ya, atau beranilah selalu. Keberanian kadang akan membawa masalah bagi Anda, tapi bahkan lebih banyak keberanian akan melepaskan Anda dari masalah. Jadi saya ingat benar apa yang Pak Jokowi sampaikan, saya berani mempertaruhkan reputasi saya. Ya, artinya ada manajemen resiko terkait dengan apa yang akan terjadi ketika beliau mengambil sebuah kebijakan dalam politik yang tidak populer, yang akan bisa mengkandaskan posisinya, nama baiknya pada tingkatan yang paling rendah, ya. Tetapi ya, keberanian itu bukan satu keberanian yang sifatnya begitu saja, artinya mengalir begitu saja, tetapi penuh dengan perhitungan-perhitungan yang pada akhirnya lambat laun akan kita lihat bersama. Nah, kita akan percakapkan sebuah topik pada hari ini terkait dengan rencana, ya, desain penggulingan Prabowo, sen quote ya, penggulingan Prabowo di tanggal 20 April nanti. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman kembali di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita ngumpul bareng bersama di ruang publik, ya, ruang publik yang meneruskan cita-cita Jurgen Habermas terkait dengan ruang publik deliberatif, di mana pengajuan pikiran yang bernalar, yang logik, yang berbasis pada data dan fakta lebih dikedepankan ketimbang perasaan atau pikiran yang diledakkan dengan maki-makian dan juga didorong oleh emosi yang tidak rasional. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa buat sobat-sobat Bukan Partai Politik yang hari ini berpuasa, ya. Kita akan bicara soal yang ringan-ringan saja, yang sifatnya jauh dari keinginan untuk memburuk-burukan kelompok tertentu atau orang tertentu. Karena kita tahu bahwa dalam sebuah diskursus itu yang paling penting itu adalah gagasan. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa orang biasa itu adalah orang yang membicarakan peristiwa, ya, orang yang baik itu adalah orang yang membicarakan gagasan, dan orang yang buruk itu adalah orang yang membicarakan orang, ya, gosipin, apalagi bicara tentang hoax pada seseorang sehingga nama baik orang itu tercemar, ya, seperti itu. Nah, harapannya mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang menyinggung perasaan kelompok atau pribadi-pribadi tertentu, bukan partai politik, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan berusaha akan belajar lebih baik lagi, lebih santun lagi di dalam menyampaikan gagasan-gagasan. Baik, kita akan bicarakan persoalan ini, teman-teman, bahwa muncul, ya, abang-abang kita, Bang Edi Mulyana, ya, mau saya kurang persis tahu nama beliau belakangnya, saya hanya tahu dari channel beliau, Edi Channel, ya. Silakan teman-teman kalau setuju dengan pemikiran Bang Edi, ya bisa subscribe channel beliau dan belajar. Ya, sekalipun sometimes kita bertentangan dalam pemikiran, saya kira itu hal yang biasa, ya, karena memang sejatinya diskusi-diskusi itu berada pada sebuah ketegangan antara tesis dan antitesis. Artinya kita harus saling menghadap-hadapkan pikiran, menguji apakah memang pikiran kita itu adalah pikiran yang akan membawa kemanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, ya. Jadi kita sedang menguji pemikirannya Bang Edi, Bang Faisal, Bang Repli Harun, ya, yang dalam postingan di Bang Edi Channel itu kita melihat sebagai Three Musketeer, ya, dalam pandangan beliau, dalam keyakinan teman-teman atau abang-abang kita ini.
Ya, jadi ingat antara Trimasketir, antara Pak Prabowo, Pak SBY, dan juga Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan Pak Trimasketir Edi, Faisal Assegaf, dan juga Refli Harun, ya, berhadapan-hadapan berdialektika, ya, tentang persoalan agenda 20 April ini. Gerakan yang sedang didesain, ya, diarsiteki oleh sekelompok pihak yang menganggap bahwa negara ini tidak sedang on the track, ya, berada pada jalur koridor, ya, yang akan membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Nah, gerakan penggulingan, ya, sign quote itu ditegaskan bukan akan menggulingkan Pak Prabowo, tapi akan menggulingkan, ya, ini menteri-menteri yang dianggap adalah sign quote sampah, ya, bagi mereka-mereka yang berpikiran demikian. Nah, saya kira ini kan juga agak cukup aneh, ya, dalam konteks kita berpolitik, berdemokrasi, bernegara, ya, bahwa kita paham bahwa tentang otoritas, ya, terkait dengan otoritas posisi sekaligus otoritas fungsi dari seorang presiden adalah mengangkat dan memberhentikan atau mereshuffle kabinetnya, ya, atau menteri-menterinya. Nah, tentu, ya, hal itu tidak perlu harus disasar sedemikian. Karena bicara tentang evaluasi kementerian itu bukan datang dari publik, ya, secara langsung yang punya power untuk menghentikan para menteri-menteri itu. Prabowo lah yang paling tahu persis, ya, karena dia berada bersama dengan Pak Presiden dari hari ke hari, ya, dan beliau lah orang yang paling tahu mana yang kompeten, mana yang bersih, mana yang setengah bersih, mana yang mungkin ya sampah seperti yang disampaikan oleh abang-abang kita ini, ya, seperti itu. Tapi mari kita lihat begini, ya, dalam konteks evaluasi kinerja, kita sedang menganalogikan, membayangkan, ya, bahwa evaluasi terkait dengan kinerja, ya, apakah kinerja kementerian, kinerja presiden yang tentu merupakan akumulasi dari atau jumlah total dari semua kinerja dari menteri-menteri itu, ya. Itu tidak bisa kemudian dikejar dalam waktu yang 100 hari ataupun dalam waktu yang sifatnya 6 bulan, ya. Nah, jadi walaupun Pak Prabowo mengatakan beri saya waktu 6 bulan, tapi itu bukan berarti bahwa dalam 6 bulan itu, ya, persoalan negara ini akan selesai, ya. Kita tidak bicara tentang pembangunan, ya, jangka mini, ya. Kita punya kerangka pikir tentang pembangunan, perencanaan, desain perencanaan pembangunan negara itu kan bicara tentang jangka pendek, ya, tahunan, jangka menengah, 5 tahunan, dan jangka panjang dalam konteks hitungan 25 tahun ke atas, ya. Seperti itu. Artinya ada capaian-capaian yang bisa dicapai dalam 1 hari kerja pertama, itu pasti ada, ya. Tetapi skalanya sangat mikro, ya, sangat kecil, ya, sub dari atom mungkin, ya. Jadi atom, atom, subatom. Nah, kalau bicara tentang kinerja, ya, mau menuntut, ya, menggulingkan menteri-menteri dalam kinerja yang sifatnya 6 bulan, nah, saya kira juga ini eh, agak perlu dipertanyakan wise-nya, ya, bijaksana atau tidak. Mari kita lihat, ya, kalau teman-teman kita analogikan kalau tanam tomat, ya, kalau teman-teman tanam tomat, maka teman-teman bisa panen itu dalam waktu 3 bulan, ya. Kalau, 60 hari sampai 100 hari. Jadi dari hitungan 2 bulan, teman-teman sudah bisa memanen tomat yang segar, yang berkualitas tinggi. Tapi ini bukan bicara tentang kebijakan tomat secara keseluruhan. Kalau kita bicara tentang kebijakan negara, ya, kebijakan publik. Jadi, kebijakan itu berdimensi yang saya katakan tadi, tahunan, periodik dalam 5 tahun, dan kemudian bicara tentang jangka panjang yang berlapis-lapis dalam tahun-tahun berikutnya, ya, sampai pada konteks capaian 25 tahun dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang misalkan usia jagung, ya, jagung bisa dipanen pada konteks usia 3 sampai 4 bulan, ya. Ini jagung, ini bukan kebijakan jagung, ya. Bisa saja, ya, saya akan mengatakan bahwa untuk hal-hal tertentu, misalkan kebijakan tomat, ya, kita akan panen dalam waktu 2 bulanan. Kalau bicara tentang kebijakan jagung, ya, 3 sampai 4 bulan kita sudah memanen jagung yang berkualitas tinggi. Nah, tapi kemudian ada yang kita sebut dengan kebijakan pohon durian, ya. Kebijakan pohon durian itu kalau Anda tanam durian,
teman-teman akan panen pada usia rata-rata 5 sampai 8 tahun. Nah, inilah kebijakan periodik dalam siklus satu periode kepemimpinan seorang presiden. Ya, tentu harapannya bersama dengan kabinet yang tidak harus di-reshuffle ya. Ketika misalkan ada reshuffle kabinet, kementerian, ya karena mungkin ada kinerja yang secara forecasting dalam konteks peramalan ini nggak bisa diteruskan, harus diganti dengan yang lain. Sama halnya ketika kita belajar tentang sesuatu, ya orang yang belajar menekuni misalkan bidang kebijakan atau politik, ya dia belum bisa berbuat banyak dengan kompetensi intelektual ya dalam konteks bicara tentang formulasi kebijakan kalau dia baru belajar membaca literatur itu dalam 1-2 tahun ya. Seorang profesor pernah mengatakan untuk menjadi seorang ahli atau pakar di bidang tertentu kita harus menginvestasikan waktu selama 7 tahun. Dan itu adalah waktu yang baik untuk mengatakan dia memang pakar karena dia sudah berendam selama long time ya. Ini bicara tentang tahun demi tahun mengakumulasikan ya, tumbuh selapis demi selapis ya kompetensi intelektual terkait dengan bidang-bidang tertentu. Nah, begitu juga ketika orang menghabiskan waktu 30 sampai 60 menit satu hari. Dalam seminggu dia akan mampu membaca selama satu buku untuk satu minggu. Dan kemudian selama 1 tahun dia bisa menuntaskan 50 buku. Dan dalam 10 tahun dia akan menjadi seorang yang menamatkan 500 buku dan kita sudah bisa berharap banyak pada kualitas orang yang berendam dalam pengetahuan selama 10 tahun itu. Jadi ketika kita bicara tentang gerakan 20 April yang menagih ya, mau menggulingkan ya kementerian Pak Prabowo yang sama artinya sebenarnya mau menggulingkan Prabowo secara tidak langsung. Ini kan persoalan main karambol atau main biliar yang efek pantul ya seperti itu. Jadi saya kira yang kita evaluasi bersama-sama itu ya mari kita coba berdialektika antara parlemen jalanan, parlemen ruang media sosial, parlemen Senayan dan juga eksekutif. Mari kita melakukan diskursus ya. Bidik pilih saja salah satu ya. Mana kementerian yang ingin kita coba dalami. Kita kuliti bersama-sama ya. Bang Edi, Faisal, Refli Harun, Pak Said Didu dan yang lain-lain silakan sampaikan. Kami siap. Sobat bukan partai politik yang betul-betul menjiwai prinsip mengedepankan argumentasi akan siap berbaris membantu mengevaluasi kebijakan kabinet ini dengan penuh ya kesadaran, dengan penuh fokus untuk bicara tentang persoalan gagasan ide, argumentasi yang rasional. Ya, kita tunggu, kami challenge Bang Edi, Bang Faisal, Bang Refli Harun untuk menganalisis kebijakan apapun yang dikuasai. Kami siap untuk menjadi teman diskusi abang-abang sekalian. Ya. Buat teman-teman, ini pesan akhir ya. Kalau teman-teman ingin butuh investasi tanah 10 kali 20 dan harganya sangat terjangkau, ya dengan hanya 1 juta teman sudah bisa memiliki tanah tersebut dengan nama teman-teman sobat-sobat sekalian, kunjungi website kami bukanpartaipolitik.com. Ada nomor kontak di sana. Bukan partai politik.